Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku 12 MIPA 3 dan MIPA 4, serta anak-anak yang lain yang menyaksikan video YouTube saya pada kesempatan kali ini. Saya akan menjelaskan kepada kalian bisa materi pewawasan sifat, yaitu pewawasan sifat pada manusia dan gen letal yang nanti akan saya jelaskan di akhir materi ini. Ya. Nah, perlu diingat lagi kemarin kalian sudah belajar mengenai hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 adalah hukum segregasi bebas, di mana pada saat pembentukan gamet, gen-gen akan berpisah secara acak. Kemudian dijelaskan lagi di hukum 2 Mendel bahwa gen-gen yang berpisah pada saat terjadi proses fertilisasi nanti pun akan bergabung, ya, sehingga terbentuklah genotip yang lengkap, ya. Nah, sifat fenotip dan genotip tersebut oleh hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 diaplikasikan lewat persilangan, yaitu persilangan monohibrid maupun persilangan dihibrid. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kalian juga sudah mempelajari tentang penyimpangan-penyimpangan semu hukum Mendel. Meliputi ada atavisme atau interaksi gen. Masih ingat atavisme atau interaksi gen? Perbandingan fenotip F2-nya, ya, fenotip perbandingan fenotip jika double heterozigot dicilangkan bersamanya hasilnya berapa? Ya, masih ingat nggak? Kalau interaksi gen atau atavisme, berapa banding berapa? Untuk ayam berpial walnut, roast, pea banding single, berapa? Ingat? Ayo, berapa dijawab? Oh, Victor, 9331, betul. Ya, tapi kenapa disebut sebagai penyimpangan semu hukum Mendel, Victor? Kan hasilnya sama dong. Karena menghasilkan jenis yang baru, Pak, dari perkara. Menghasilkan? Kayak tadi, roast sama pea menghasilkan jenis yang baru. Jenis baru, ya. Kemudian dua gen menentukan satu sifat, ya. R dan gen P menentukan satu sifat, entah itu pial, walnut, ya, atau roast, pea, atau single, gitu ya. Kemudian ada lagi kasus cryptomeri. Kalau cryptomeri perbandingannya berapa? Perbandingan fenotipnya jika double heterozigot disilangkan dengan sesamanya 934 ya, Pak. 9:3:4 untuk bunga warna apa kepada kasus Linaria marokana? Michael? Ungu, merah, putih. Ungu banding merah banding putih 9:3:4. Kemudian ada lagi kasus polimeri. Kalau kasus polimeri berapa perbandingannya? Ya, siapa 15:1 ya? 15:1 untuk kasus warna biji gandum, merah banding putih 15:1. Kemudian ada lagi kasus epistasis hipostasis pada warna kulit biji gandum. Perbandingan fenotip jika double heterozigot disilangkan samanya antara warna kulit hitam banding kuning banding putih berapa banding berapa? Ya, memang ingat siapa? Warna kulit biji gandum pada kasus epistasis hipostasis. 12:3:1, Pak. Ya, jagoan ya. Berapa? 12:3:1. 12:3:1, 12 untuk yang hitam, 3 untuk yang kuning, 1 untuk yang warna putih. Dan terakhir untuk gen komplementer. Gen komplementer berapa perbandingannya? 9:7. 9:7. Ya, itu siapa? Tadi si Dwi ya. 9:7 dijawab. 9 untuk yang kasus normal, 7 untuk yang bisu tuli. Kemudian bagaimana cara menghitung NPS, nilai pindah silang? Terakhir ya. Kemarin nilai NPS, nilai pindah silang. NPS sama dengan perbandingan antara jumlah tipe rekombinan sama yang baru sama individunya. Ya. Perbandingan antara jumlah keturunan yang rekombinan dibagi total keturunannya kali 100%, itu diperoleh nilai pindah silang. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai pewawasan sifat pada manusia, ya. Oke, kita akan pelajari mengenai cacat dan penyakit bawaan. Sebentar.
Oke, yang akan kita pelajari di kasus pewarasan seksual pada manusia adalah yang pertama adalah ini pewarisan sifat pada manusia. Yang kita pelajari yang pertama adalah penyakit bawaan, ya, meliputi penyakit yang terpaut kromosom seks, ya, dan penyakit yang tidak terpaut kromosom seks. Masih ingat kromosom seks itu kromosom apa? X atau Y, ya. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah kasus golongan darah yang akan kita pelajari, ya, meliputi golongan darah dengan tipe ABO dan tipe Rhesus, ya. Ini akan kita pelajari pada pewarasan sifat manusia. Oke, yang pertama adalah cacat dan penyakit bawaan yang tidak terpaut kromosom seks, yaitu albino, ya. Albino itu tidak dibawa oleh kromosom seks. Albino adalah penyakit bawaan yang ditandai proses pigmentasi yang tidak normal pada kulit dan bagian tubuh yang lain, ya. Nah, di sini contohnya albino itu ditentukan oleh gen P kecil, normal gen P besar, ya. Saya kasih contoh di sini soalnya adalah persilangan antara orang laki-laki dan perempuan yang mempunyai kromosom heterozigot. Maka perbandingan anaknya menghasilkan keturunan berapa persen, ya, anak yang normal, anak yang albino berapa banding berapa. Kemudian disilangkan lagi anak yang normal heterozigot dengan albino. Nah, saya terjemahkan ke dalam soal seperti ini, ya. Oke. Contoh untuk kasus albino. Jika suami istri normal heterozigot menikah, maka kemungkinan keturunan yang albino berapa? Oke. Dari sini kita cari tahu dulu. Yang pertama parentalnya. Parentalnya suaminya, karena dia normal heterozigot, maka genotipnya A besar A kecil. Kalau tadi pakai T, ya, tapi lebih enak pakai A aja, ya, albino, ya. A besar A kecil. Ini adalah normal heterozigot, ya. Istrinya juga sama ternyata normal heterozigot. Nah, kasus normal heterozigot ini disebut juga carrier. Dia normal carrier. Apa itu normal carrier? Normal yang pembawa sifat. Ya. Dia tidak menderita, tapi dia membawa sifat albino. Langkah kedua, kamu tentukan gametnya. Gametnya apa ini, masih ingat? Cara menentukan gamet? A besar, A A kecil. besar dan A kecil. Yang ini juga sama, A besar dan A kecil. Maka F1-nya atau keturunan pertama adalah ini sama ini, A besar, A besar. Ya, ini apa, normal atau albino? Normal, ya. Lagi ini sama ini, A besar, A kecil. Ini juga normal, tapi dia membawa sifat normal carrier, ya sebetulnya, ya. Tapi kalau kamu tulis normal saja juga nggak apa-apa. Daripada bingung nanti, ya. A besar A kecil juga normal. Nah, terakhir A kecil A kecil sama dengan albino. Berarti perbandingan normal, ya. Ini perbandingan fenotip. Perbandingan fenotipnya sama dengan normal banding albino. Berapa banding berapa? 3 banding 1 atau 75% banding 25%, ya. Itu albino. Kemudian kasus lagi misalnya, jika seorang
laki-laki albino. Menikah dengan perempuan normal yang ayahnya albino, maka presentase keturunan normal berapa? Oke, siapa yang bisa sini? Yuk, saya coret-coret sini. 50% ya, Pak? Oke, gimana Victor? Yang pertama parentalnya, laki-lakinya apa? A kecil. A kecil. Menikah dengan perempuan yang ayahnya albino itu apa? Berarti normal karir berarti A besar A kecil, A Pak. besar, A kecil. Ingat ya, normal, A besar pasti ada. Tapi ayahnya albino, ayah kan A kecil. Berarti perempuan ini dapat A kecil dari ayahnya. Ya. Oke, kemudian gametnya apa, Victor? A kecil disilang A Ya, kecil ini A sama kecil A saja, besar, A yang kecil. ini A besar dan A kecil. Kecil. Kemudian yang kamu silangkan, intinya A A besar A besar, A kecil, kecil, terakhir. A kecil, Pak. Berarti yang ini Normal normal, yang ini albino, Pak. albino. Jika pertanyaannya saya ganti, Victor, maka persentase keturunan laki-laki normal berapa, Victor? Berarti ada keterangan laki-laki normal. Karena kan kalau ini kan setengah aja. Ini juga setengah kan, 50% kan? Nah, pertanyaannya, kalau peluang anak laki-laki sama perempuan berapa banding berapa, Victor? Ini laki-laki normal, terus ya. Tetap Laki-laki 50 masih, Pak. Kan normal, dia nggak bawa seksi gitu katanya. dia nggak bawa terkonsum seks. Tapi peluang muncul anak laki-laki berapa, Victor? Setengah kan, anak laki-laki kan setengah kan. Kemudian yang normal juga setengah. Dia nggak bawa kromosom seks, ya betul ya. Tapi kalau yang diminta adalah keturunan laki-laki normal, kamu tetap dibandingkan laki-laki, persentase laki-laki berapa kemungkinan laki-laki ya dikali kemungkinan anak yang normal. Berarti total kan 1/4 kan. 1/4 kalau dibikin persentase berarti 25%. Jadi kalau dijabarkan, dijembreng nih Victor, berapa kemungkinan keturunannya? Berarti kalau laki-laki normal dapatnya 25%, laki-laki albino 25%, perempuan normal 25%, perempuan albino 25%. Itu kan Victor kan maksudnya ya? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke. Pak, berarti itu yang laki-laki normal setengah itu berarti itu laki-laki perempuan ya, Pak? Makanya setengah. Maka betul, dibandingkan antara anak laki-laki dan anak perempuan setengah dapatnya kan. Kemudian dibandingkan lagi berapa yang normal, berapa yang albino, dikalikan. Dapat kemungkinan persentasenya 25%. Ya. Emang agak menjebak sih, tapi ini kayak gini caranya ya. Kalau misalnya yang diminta adalah jenis kelamin. Ya, sering yang diminta jenis kelamin kalau di soal-soal SBM. Oke? Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Oke, itu kasus albino. Kamu nanya, Pak? Silakan. Itu bukannya biasa A besar itu yang menggambarkan albinonya, Pak? A besar menggambarkan albino, betul. Terus? Itu Enggak. A kecil, resesif. Albino itu sifatnya resesif. Brian. Oh, oke, makasih. Makanya A besar ketemu A kecil yang jadinya normal. Karena A kecil itu resesif, ya. Albino resesif. Oke, lanjut lagi ya. Kita ke kasus yang lain. Oke, ada kasus brakidaktili, sindaktili, polidaktili. Ini kasus cacat pada jari ya. Kalau brakidaktili menyebabkan jari-jarinya pendek ya. Mungkin kalian pernah lihat lah orang-orang yang normal tapi jari-jarinya buntek ya, pendek gitu ya. Kemudian sindaktili itu jari-jarinya saling berlekatan, nempel ya. Kemudian polidaktili jarinya berlebih satu, biasanya pada jempol. Kamu lihat jempolnya bercabang ya, untuk kelainan itu, dan itu diwariskan, tapi itu tidak terpaut kromosom seks ya. Oke. Kemudian kasus buta warna. Nah, sekarang terpaut kromosom seks. Kita pelajari buta warna dan hemofili. Buta warna ini adalah penyakit keturunan
yang dibawa oleh kromosom X. Kamu lihat gennya. Kalau perempuan, yang dua atas ini adalah perempuan, ya, XX ini perempuan normal, wanita normal. XCB normal juga, tapi dia carrier, membawa sifat buta warna. Perempuan ini normal, tapi dia membawa sifat buta warna. Ya, ada XCB-nya. CB itu color blend, ya, buta warna. Kemudian kalau perempuan XCB, dua-duanya membawa kromosom CB, kromosom X dua-duanya membawa gen CB, maka perempuan ini adalah perempuan yang buta warna. Ya. Dan kalau pada laki-laki XY ini adalah laki-laki normal, ya. Kemudian XCBY terpaut kromosom X CB-nya, yang Y tidak, ya. Jadi CB ini color blind ini terpautnya kromosom X, bukan terpaut kromosom Y, menunjukkan laki-laki yang buta warna. Oke, bentar. Saya ke latihan contoh soalnya dulu. Saya hapus ini, ya. Oke, contoh soal pada kasus buta warna. Seorang laki-laki buta warna menikah dengan perempuan normal yang ayahnya buta warna. Maka kemungkinan fenotip keturunannya adalah langkah pertama, parentalnya. Yang cowok laki-laki buta warna berarti X apa? CB Y. Ingat ya, kalau albino nggak usah pakai XY. Keblinger nih. Banyak kalau kalian yang keblinger. X A kecil, X A besar, nggak usah. Y-nya dikasih A besar, salah. Ya. Yang kalau albino itu nggak usah pakai XY. Menikah dengan perempuan yang ayahnya normal, ayahnya buta warna, ya, perempuannya normal, tapi ayahnya X, CB, Y, dia buta warna ayahnya. Berarti perempuan ini satu X-nya punya CB karena berasal dari ayahnya. Gitu. Berarti perempuan ini adalah perempuan yang normal carrier, normal tapi pembawa sifat. Nah, kita lihat anak-anaknya, ya. Nah, gametnya pada laki-laki gametnya adalah XCB dan Y. Pada perempuan gametnya XCB dan X. Maka fenotipnya, ya, filialnya, yang pertama ini sama ini jadinya apa? XCB, XCB. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Warna, Pak. Buta warna, betul. Terus ini XCBX, perempuan atau laki-laki? Perempuan carrier. Ya, perempuan normal carrier. Kemudian ini XCB Y, laki-laki buta warna. Buta warna. Ingat, satu gen X pada laki-laki yang terpaut kromosom CB itu sudah buta warna. Beda dengan perempuan, kamu lihat. Perempuan masih normal, ya. Kemudian yang terakhir Laki-laki XY. normal. Ya, ini adalah laki-laki normal. Oke, berarti perbandingan semuanya adalah 25%. 25% untuk perempuan buta warna, 20% untuk perempuan normal carrier, 20% untuk laki-laki buta warna, 25% untuk laki-laki normal. Pertanyaannya, misal gini ya, tambahan misalnya, berapa persentase anak buta warna? Ada berapa anak yang buta warna? 50% ya, Pak? Ya, gocap 50% ini kan. Semuanya dihitung, ya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa persen anak
laki-laki yang normal? 25%. Berapa? Berapa? 25%. Nah, ini. Ingat, kalau pertanyaannya kayak gini, ya, kamu bandingkan sama anak laki-laki aja. Ini udah pernah saya coba di kelas berapa ya? Buat kelas kamu kayaknya deh. Sama anak laki-laki itu, Jak. Ya. Berarti perbandingannya Oh, gitu, bukan Pak. keseluruhan anaknya, ya. Kalau anak yang buta warna, semuanya. Berapa anak yang normal, semuanya. Tapi kalau anak laki-laki yang normal, ya, kamu bandingkan sama anak laki-laki saja. 1/2 kali 100%, ada 50%. Ya, ini banyak yang keblinger nih. Ini soal-soal biasanya sama soal-soal SBMPTN, UN yang ditanyakan seperti ini. Ya, jawabannya kayak gini juga. Ya, yang benar. Itu Dijak ya, jangan terjebak ya, Dijak ya. Kalau pertanyaannya berapa anak-anaknya, ya kamu bandingkan sesama anak laki-laki dan perempuan, bareng, totalin. Tapi kalau pertanyaannya adalah berapa anak laki-laki, berapa anak perempuannya, ya kamu bandingin sesama jenis kelaminnya aja. Ya. Oke. Normal carrier, ini kamu hitung juga sebagai normal ya. Normal. Berapa anak yang normal? Hitung. Ini adalah normal. Berapa anak perempuan yang normal? Hitung. Ya, nggak ada tuh yang normal, ada yang normal carrier. Jawabannya 0. Yang anak perempuan yang normal carrier. Salah, ya. Yang normal carrier walaupun carrier tetap dihitung dia adalah normal. Oke, ada pertanyaan untuk yang buta warna sebelum kita masuk ke hemofili? Sama sih, hemofili juga sama konsepnya seperti ini juga. Bedanya dia terpaut kromosomnya aja. Ya, beda gennya. Kalau ini CB, kalau hemofili H besar, H kecil nanti. Ada? Oke. Pak, saya mau nanya, Pak. Yo. Balik dulu. Tadi yang albino itu kenapa yang resesif ya, Pak, yang dikatakan sebagai albino? Yang dikatakan sebagai albino yang resesif. Nah, gen albino, gen A kecil, kalau ketemu sama gen A besar, yang muncul bukan albinonya, yang muncul adalah normal. Berarti albino ini bersifat resesif terhadap normal yang dominan. Itu, bagus. Oh, ya. Karena kalau ketemu sama yang gen normal, misal A besar normal, A kecil albino. Yang ketemu, yang muncul adalah sifat normal, bukan sifat albino. Maka sifat albino adalah sifat yang resesif. Oke, ada lagi tadi siapa? Siapa? Ayo. Tadi yang penyakit pada jari yang jempolnya bisa 2 itu bisa disembuhin nggak, Pak? Enggak, operasi kalau mau hilang. Kan udah. Kan udah, iya kan udah terpaut, udah lahir kan, udah lahir Victor. Udah lahir nggak bisa sembuh. Itu penyakit bawaan. Pakai albino nggak bisa sembuh. Udah mendarah daging semua kromosom di gennya semuanya, semua sel, semua kromosom di sini seperti itu. Itu albino. Hemofili juga sama, nggak bisa disembuhin. Ini penyakit penyakit keturunan yang nggak bisa disembuhin. Ya. Karena sudah nempel semua di kromosom semua selnya seperti itu. Udah jadi blueprint dia di zigotnya dia. Dari mulai zigot sampai nanti ketika jadi bayi, jadi orang yang beneran ya terus seperti itu. Oke ya. Oke, Pak, makasih, Pak. Oke, nah sekarang hemofili. Hemofili adalah sifat ketidakmampuan darah untuk membeku. Ya, kita fokus ke hemofili pewarasannya aja. Oke, kita lihat kemungkinan genotip orang normal dan penderita hemofili. Kita lihat. Kalau perempuan, nah ini menarik. Perempuan ingat ya, harus tulis H besar untuk normal, H kecil untuk yang hemofili. Ya. 2X perempuan sama seperti buta warna, dia terpautnya di kromosom X ya untuk hemofili ya. Perempuan dikatakan normal jika dia membawa gen H besar, baik itu homozigot X H besar maupun heterozigot X H besar X H kecil. Ya, meskipun dia ada H kecil, tapi perempuan ini adalah perempuan normal carrier, ya pembawa sifat. Laki-laki cukup H besar 1 saja yang normal, Y-nya tidak terpaut ya, nggak ada pautan. Nah, pada perempuan hemofili XH kecil, ya ini perempuan hemofili, dia terpaut kromosom XH kecilnya, ya. Tapi sifat ini adalah sifat letal.
Apa itu letal? Letal apa letal? Ada yang udah tahu belum letal? Yang bakal mati ya, Pak? Iya, belum lahir udah mati. Ya, sel ya. Udah sebelum lahir dia sudah mati. Itu gen letal. Bayangin, hemofili itu penyakit darah sukar membeku. Kalau perempuan hemofili, kamu bisa bayangin setiap bulan misalnya dia menstruasi, ya, apa yang terjadi dengan perempuan ini, ya. Oh, Maha Adil, Tuhan Maha Daya sudah menciptakan perempuan ya dengan kromosom seperti ini mati dalam kandungan, takut keguguran dan sebagainya. Ya. Kalau pada laki-laki X H kecil Y ini sudah albino, ya, maaf sudah hemofili, ya, hemofili. Kasus hemofili pada laki-laki bisa ditangani, misalnya dengan suntik vitamin K, ya, penambahan faktor anti hemofili disuntik dan sebagainya. Itu bisa meringankan penderita hemofili. Ya. Nah, kemungkinan seperti ini. Jadi perkawinan antara wanita normal homozigot, ya, XH besar dengan pria hemofili XH kecil Y nanti akan menghasilkan apa? Nanti kita cek ya. Perkawinan antara wanita karir dengan pria hemofili. Hasilnya apa? Perkawinan antara wanita karir dengan pria normal hasilnya apa? Nanti kita cek satu-satu ya. Coba. Yang pertama, perkawinan antara wanita normal homozigot dengan pria hemofili. Wanita normal homozigot dengan pria hemofili. Kita lihat ya. Wanita normal hemofili dengan tadi normal homozigot dengan pria hemofili. Hemofili. Oke. Normal laki-laki, parentanya hemofili, ya, menikah dengan perempuan yang normal homozigot. Oke, siapa yang mau ngerjain ini? Maka gametnya apa ini? X kecil sama Y. kecil sama Y. Kalau ini X besar, H X besar aja, besar. udah satu aja cukup ya. Ini sama ini X besar, X kecil. X kecil. Apa nih? Perempuan Carrier. normal carrier. Kemudian sama ini X H besar Y. Y. Berarti laki-laki Normal. Berarti anaknya semua anak laki-laki normal. Semua anak perempuannya normal juga. Berarti nggak ada yang hemofili. Jadi laki-laki walaupun laki-laki hemofili, ya mungkin kalian ada yang hemofili di sini, ya nggak usah berkecil hati. Ya kalian masih punya keturunan dengan keturunan yang normal semuanya, laki-laki dan perempuan, semuanya normal. Ya jika kalian menikah dengan perempuan yang normalnya homozigot, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian menjawab pertanyaan yang kedua. Tadi apa pertanyaan kedua? Jika disilangkan antara wanita carrier dengan pria hemofili, apa jadinya coba? Wanita carrier dengan pria hemofili. Oke, berarti parentalnya adalah wanita carrier XH besar XH kecil dengan pria hemofili XH kecil Y. Oke, gametnya yang ini apa? XH besar dan X H kecil. Kemudian yang ini X H kecil dan Y. Ini sama ini apa Victor? X H besar, X besar, X H kecil. Ini adalah perempuan carrier. Ya, normal carrier. Kemudian ini sama ini X H kecil, X H kecil. Nah, ini adalah perempuan hemofili letal ya. Kemudian ini X H besar Y. Ini adalah laki-laki yang normal. Terakhir X H kecil Y. Ini adalah laki-laki yang hemofili ya. Nah, bisa dilihat berarti perbandingan antara normal sama kemungkinan hemofili adalah 50-50. Ya. Tapi kalau yang perempuan
hemofili kemungkinan besar dan pasti itu adalah letal kalau perempuan yang hemofili. Jadi punya anak perempuan ya 50% itu normal carrier, 50% lagi letal. Ya, ada pertanyaan untuk hemofili sama seperti buta warna ya. Ingat terpautnya kromosom X dan dia H kecil. Bersifat resesif berarti ya. Kalau dibandingkan dengan H besar pada perempuan. Kasus perempuan kamu lihat X besar X kecil yang muncul adalah normal, bukan hemofili. Berarti dia bersifat resesif juga. Pak, Gimana, mau Pak? tanya Pak. Ya silakan Han. Kalau yang letal itu dimasukin ke perbandingan ini nggak Pak? Perbandingan genotip gitu? Masukin aja. Oke Pak. Coba. Oke sama. Pak, kalau ditanya nanti kayak peluang anak normal itu nanti jadinya kayak 2/4 atau 2/3 Pak? Peluang anak yang normal 2/4 tetap. Iya, Yang Pak. itu dipertimbangkan. Oh, Yang letal tetap berarti yang letal juga tetap dihitung ya Pak? Ya tetap itu. Oke, masuk Pak. Sama-sama. Oke, sekarang masuk ke golongan darah ya. Golongan darah tipe ABO. Sudah pernah diajarin dulu sama Bu Sofi tentang golongan darah kan ya? Basicnya ya. Jadi golongan darah itu adalah ditentukan oleh gen imunoglobulin I disingkatnya ya. Dia adalah sifatnya kodominan. Kamu lihat golongan darah. Ya. Ada nggak ya? Saya bikin dulu ya. Oke. Golongan darah. Golongan darahnya apa? Kita bagi, ada yang ini golongan darah itu kan fenotip ya. Fenotipnya itu adalah golongan darah, kemudian genotipnya kita bagi, ada yang homozigot, ada yang heterozigot. Oke, golongan darah sistem A, B, 0 sebenarnya ya. Enggak apa-apa, kamu tulis O juga enggak apa-apa. Ditentukan oleh gen I, imunoglobulin. Kalau dia A homozigot berarti IA, IA. Ya, kalau heterozigot IA, IAIB atau IAIO? IO Pak. IO betul ya. Kalau IAIB munculnya golongan AB ya, karena kodominan bersama, tidak ada yang dominan penuh antara A sama B. Kemudian yang B, IB kalau homozigot, kalau heterozigot IB-IO. Hal ini menunjukkan kalau golongan darah A sama B dominan terhadap golongan darah O. O adanya IO saja, nggak ada yang heterozigot. Ya, AB adanya yang heterozigot saja, nggak ada yang homozigot. IA, IB. Oke, yuk sekarang silahkan coba. Maunya golongan darah apa dengan golongan darah apa? Misalnya gini. Soal gini ya, contoh soal. Sepasang suami istri, golongan darah A dan B heterozigot. Jika maka kemungkinan golongan darah anak-anaknya adalah yang pertama parentalnya, cowoknya atau laki-lakinya A misalnya menikah dengan perempuan golongan darah B. A tadi kalau heterozigot ya berarti IA, IO. Yang B berarti dia IB, IO. Kemudian gametnya ini IA saja, IA dan IO, yang ini IB dan IO. Ini sama ini jadinya apa? IA, AB Pak. B, golongan darah AB, betul. Ini sama ini IA, IO, golongan darah A. Kemudian sama ini IB, IO, golongan darah B. Terakhir IO, golongan darah O. Nah, bisa baca di sini? Maka belum tentu ketika suami istri golongan darah A atau B, anaknya pasti golongan darah A atau B atau AB.
ternyata ada juga anak yang golongan darah O. Ya kan? Hal ini terjadi karena O, A sama B-nya adalah A dan B heterozigot yang menyimpan gen O, gen resesif O tersimpan, dan baru akan muncul jika mereka muncul secara bersamaan gen IO-nya. Ya, pertanyaan berikutnya, jika si pasang suami istri ini ingin anak laki-laki golongan darah O, maka persentasenya berapa persen? Ya, dia pingin anak laki-laki yang golongan darah O. Gimana caranya, Victor? Kan ini seperempat yang Ini O seperempat, dikali betul. berarti seperlapan itu 12,5. Laki-lakinya berarti kemungkinan laki-laki perempuan kan setengah, ya Victor ya. Kali O-nya ada 1/4. Totalnya sekali 100%. Berarti 1/8 kali 100%, betul. 12,5%. Itu ya. Beberapa soal SBM itu dikombinasikan antara misalnya penyakit hemofili dengan golongan darah. Ya, ngerti ya konsepnya ya? Kalau hemofili yang diminta adalah berapa kemungkinan keturunan hemofili golongan darah O. Nah, cari masing-masing tinggal dikalikan. Ya. Ya, pakai kalau basic matematika yang kuat, ngerti konsep kayak ginian. Paham yang ini? Ya, ini kasus golongan darah tipe ABO. Selain ABO, yang kalian tahu golongan darah sistem apa lagi sih? MN ya, Pak? MN, betul. Apalagi resus, betul ya. Kalau MN gampang, kamu lihat. MN itu golongan darah M, N, dan MN, udah tiga tipe itu aja. Dia dibawa oleh L. L ya. L yang terpaut kromosom M, LM, LM, itu yang M homozigot. Ya, kemudian N itu LN, LN homozigot juga, nggak ada yang heterozigot ya. Nah, heterozigot MN karena dia kodominan. Tapi ini jarang. Yang lumayan sering adalah tipe resus. Kalau resus gimana? Konsep resus gimana? Ya, masih ingat resus? Ayo cerita dong tentang resus. Ya, cerita dong tentang resus yuk. Nggak mau yang cerita nih tentang resus nih. Kasus resus pada penyakit bayi yang kena penyakit erythroblastosis fetalis. Gimana itu? Zakwan, cerita dong, Wan. Dulu kamu dapat apa tuh? Diajarin Sofi tentang erythroblastosis fetalis. Lupa Pak, yang saya ingat resusnya itu ada dua, yang apa, yang resus positif sama resus negatif. Terus kalau orang Asia dan Afrika itu lebih ke yang positif, kalau Eropa Amerika itu resusnya lebih ke negatif. Ya, jadi kalau misalnya betul itu, kita kebanyakan resus positif ya, Asia ya. Jadi kalau sepasang suami istri misalnya istrinya resusnya negatif, kemudian pada kehamilan pertama dia punya anak resusnya positif, ya bisa lahir dengan aman nggak si anak pertama ini? Belum diajarin ya? Aman ya, pada kehamilan pertama aman karena si ibu belum membentuk antibodi anti resus untuk melawan antibodinya si janin yang dikandungnya, untuk melawan darah yang dikandung bayi yang dikandungnya. Nah, kemudian udah mulai terbentuk tuh antibodi anti resus pada kehamilan kedua ya, mulai terbentuk, mulai invasi ketika si janinnya ternyata resusnya resus positif juga. Maka si antibodi anti resus dari ibu tadi ya akan menggumpalkan darah janinnya yang resus positif, sehingga untuk janin yang kedua, bayi yang kedua ini kemungkinan besar ya dia tidak selamat karena kena penyakit erythroblastosis fetalis. Nah, untuk kasus resus ini saya share dulu. Resus, kalau resus positif itu ada dua kemungkinan genotipnya, R besar kalau homozigot, R besar, R kecil kalau dia heterozigot. Sedangkan resus negatif itu hanya R kecil, ya. Pertanyaannya, sepasang, nanti gimana ya? Jadi gini, misalnya
suaminya dia golongan darah AB, resusnya positif heterozigot. Yang istrinya golongan darah B hetero, resusnya positif hetero juga. Oke, maka yang ditanya adalah berapa kemungkinan anak yang golongan darah A resusnya negatif. Coba coret-coretan. Ayo, sendiri coba. Saya tunggu 1 menit dari sekarang. 1/16 ya, Pak? 1/16. Gimana Victor? Itu belum udah langsung jawab aja kamu, Tor. Kan Gimana, Tor? tadi Caranya? Parental pertama lu, Tor. parental pertama itu Yang golongan darah dulu. IBR besar Boleh. kecil. Golongan darah dulu aja, ntar kamu pisah ya. Oh iya, Pak. Nah, IAIB. IAIB suaminya. Terus istrinya Itu dikawinkan dengan IBIO. IBIO, betul. Kemudian gametnya ini, atau nggak usah pakai gamet juga nggak Gametnya- apa-apa kalau ngerti. Iya, Pak. Saya Langsung tadi aja langsung F-nya. IAIO. Nah, ini sama ini IA, IB ya. IAIB. Ini sama ini IAIO. IAIO. Kalau udah ngerti juga langsung, gampang ya. IB, kemudian IBIO. IBIO. Yang diminta golongan darah A. Mana A? Ini toh ya. Ya kan? Berarti 1 Iya, Pak. dibandingkan ada 4/4. Kemudian yang resus. R besar R kecil. R besar R kecil ya. R Kali besar R kecil juga ya. kecil. Oke, Iya, Pak. maka yang diminta yang mana? Resus negatif Yang kan? R kecil R Cuma kecil. ini aja kan? R kecil Iya, R Pak. kecil berarti 1/4. cuma ada 1 juga dibandingkan kalau kamu 4. totalin ada 4. Caranya kayak gini juga sama ya. Nah, berarti pertanyaannya adalah untuk yang golongan darah A resusnya negatif sama dengan A 1/4, resus negatif ada 1/4 kali 100%. Berarti ketemunya 12,5%. Gampang ya? Itu 1/16, Pak. Berarti 6. Mana? Oh iya 16 ya. Maaf. Iya, Maaf. Ya. 1/8. 1/16, 8 lagi. Kali 100%. Dapatlah 6,25%. Thank you, Vector. Ya. Gitu nah ya. Saya ini ya. Ini pada kasus pewarasan sifat pada manusia. Terakhir adalah gen letal. Gen yang dalam keadaan homozigot menyebabkan kematian. Tadi sudah ditemukan pada kasus hemofili. Perempuan hemofili itu letal. Kemudian yang lainnya ada ayam creeper ya. Kemudian ayam creeper kalau dia C kecil ya. Maaf C besar ya. Tubuhnya normal, kakinya pendek itu letal. Ya. Walaupun ada sih ayam tipe yang kakinya pendek, ayam seramak ya, yang dodonya busung, kecil, kakinya pendek. Itu hidup tapi beda gen, beda variasi ayamnya aja. Ya. Yang sering dijumpai pada ini kasus klorofil, ada tidaknya klorofil ya pada tumbuhan atau tanaman ya. Kalau dia nggak punya klorofil, G kecil muncul secara bersamaan, itu kasusnya adalah kasus letal ya. Banyak kan sering dijumpai biji yang ketika kamu sudah rendam kemudian tanam dia nggak tumbuh, kemungkinan biji itulah biji yang membawa gen letal karena dia tidak membentuk klorofil ya. Ichthyosis ini penyakit keturunan ya, seperti apa namanya, fisik ikan ya, ichthyo itu dari ikan itu juga letal, tapi jarang ya kasus di sol-sol. Saya sering jumpain yang ini, yang kasus tidak terbentuk klorofil. Oke, itu MIPA 3 dan MIPA 4. Terima kasih. Saya tutup untuk video YouTube-nya ya. Saya mau nanya, Pak.